Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mandragon TV ya, bersama saya Sirian Sugondrong, YouTuber yang belum terkenal, Dan saya Arif Lalu, si pedagang nasi goreng yang sedang malam jadi host. Mari kita hari ini berada di program Ngabako ya. Namun hari ini program Ngabakonya seperti biasa kita tidak berada di studio, Mang Arif ya, karena kita mendatangi salah satu workshop dari salah seorang, pokoknya ya nanti kita kenalkan. Tapi sebelumnya kami mau mohon maaf dulu sebelumnya nih kepada dulur-dulur Mandragon TV. Selama sebulan ini kita tidak ada upload video ya. Betul, karena memang ada satu dan lain hal ya. Salah satunya adalah kesibukan Mang Arif yang jualannya sekarang ini sedang laku-lakunya dulu ya. Alhamdulillah. Dan saya juga ternyata setelah menikah itu kesibukannya menjadi double. Seperti itu Mang Arif. Nah, hari ini kita berada di program Ngabako dan kita mendatangi salah satu workshop di pemeran preman pensiun. Ya, di preman pensiun siapa yang memakai Vespa, Mang Arif? Kang Mus, Kang Mus ya, di preman pensiun itu yang memakai Vespa itu Kang Mus. Kita sekarang berada di workshop siapa, Mang Arif? Mang Eri. Mang Eri. Ya, ternyata bukan Kang Mus. Saya kira kita sedang berada di workshopnya Kang Mus. Tapi nggak apa-apa ya, karena mungkin nanti di saat kita berbincang-bincang dengan Kang Erik banyak pelajaran yang dapat di. Betul sekali. Arif ya. Mungkin gimana langsung kita panggil aja kita panggil Kang Erik saja, Bang. Kita panggil ini dia salah satu pemeran preman pensiun yaitu Kang Erik Berebet. Ya, Kang Erik. Mangga Kang Erik. Silakan. Damang. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah nih kita sekarang sudah berada di workshopnya Kang Erik Berebet. Betul Kang Erik ya? Betul. Mari Berebet. Pokoknya berebetan. Ada sejarah itu nama berebet. Oh, ada sejarah. Tapi sebelum diceritakan nanti dulu kan. Kita tahan dulu nanti. Oke. Nah, sebelum itu jangan lupa dulu Mandragon TV subscribe dulu, Bos. Ya. Tapi ini Kang Rian ya. Ya. Selama saya tahu nih Kang Erik ini kan di media sosialnya, itu pencinta motor klasiknya gila sekali. Woi. Edan pokoknya mah. Ya. Aduh. Pokoknya mah segala sesuatu yang ada di dunia motor klasik, Wih. Ya, biar kita lebih Tahu lagi di dalam. Kita langsung aja perkenalkan. Mangga Kang Erik. Bentar, perkenalannya gimana nih? Harus sedetil mungkin? Atau perkenalan kita hanya sebebas-bebasnya. Oke. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan sama Kang ini. Maaf sebelumnya tempatnya kita hanya tempat seperti ini. Oke Kang, saya Erik Berebet. Saya penghobi motor tua. Mobil juga ada, tapi nggak banyak. Cuman kecintaan saya terhadap motor tua itu ada sesuatu yang mungkin beda dari yang lain aja, karena feel-nya dapet gitu kan. Saat orang nggak punya, saat orang sudah melupakan, kita masih menghidupkan. Yang orang lain sudah melupakan, kita tiba-tiba muncul beda dari yang lain dengan seri yang mungkin orang sampai bertanya ini motor apa sih gitu kan. Ya, betul. Itu suatu kebanggaan buat saya. Jadi mungkin yang beda, unik dan memang langka itu punya kesan tersendiri lah. Iya. Kayak gitu kan. Jadi memang sih rata-rata ya buat para pecinta motor klasik gitu kan ya, punya motor klasik itu pasti punya cerita sebelumnya gitu kan. Tapi sebelum berbicara mengenai motor klasik, ini nih nama Erik Berebet itu yang tadi. Nah, kudu Berebet. Betul. Oke, jadi nama Berebet itu kisah saya mungkin dulu di satu buah klub Vespa Anti Club yang mungkin sudah berdirinya agak lumayan tua juga, Kang. Saya waktu itu ikut di satu klub Vespa Anti Club itu tahun 93. 95. Karena saya waktu itu SMP lah, lupa lagi antara kelas 2 atau kelas 1 saya. SMP saya sudah mulai ikut organisasi klub. Karena saya mungkin dulu paling nakal atau mungkin tidak terarahkan. Saya di organisasi itu selalu bikin ulah lah maksudnya. Yang selalu kalau lagi konvoy saya bret. Setiap lagi event acara
Saya selalu bikin freestyle tanpa diatur oleh, waktu itu memang tidak ada seperti sekarang ada protokolernya seperti apa. Ada rule-nya harus kita gimana. Saya selalu otodidak dengan kawan-kawan dan tim saya gitu kan. Akhirnya mereka tidak tahu nama saya tuh yang suka berebet-berebetan. Nah, jadi nama saya itu tercipta dari mereka-mereka kawan-kawan saya ataupun senior saya yang langsung mengutarakan itu berebet. Si berebet. Sampai sekarang orang manggilnya tuh si berebet gitu kan. Aduh. Jadi tato saya udah berebet. Iya. Jadi itu ya, jadi tukang beberebetan bahkan nanti. Betul. Nah, memang yang namanya landihan ya kalau bahasa Landihan, betul. Landihan mah sebenarnya bebas itu. Bebas. Bukan kita yang mau ya. Betul. Tapi seenak-enaknya teman-teman kita manggil orang gitu. Nah. Kirain saya itu orang tuanya ngasih nama Erik Berebet. Erik Berebet, ya. Nah, ini bahasa Betul. naon Berebet. Jadi memang itu kecintaan mereka mungkin ya, ataupun mereka sudah membuat tato buat saya bahwa saya namanya Berebet. Akhirnya dibenarkan nama semua. Akhirnya memang di kartu anggota dan semuanya saya panggilnya Erik Berebet. Begitu Kak. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari 95. Dari 95 saya. Dari 95 saya baru 1 tahun di situ. Baru lahir. Baru lahir. ABG unggul ya mah ya anjir. Urang asa pangkolotna ya mah. Apa itu jadi tapi motor kolot. Bener, klasik pisan ya. Kita udah yang kolot-kolot kan. Oke. Tapi udah teka tinggal di kolot. Iya. Aduh. Masih ABG lah. ABG. Kolot kene urang gitu kota. Anjir. Tapi nah saya kan melihat juga di IG Kang ya. Oke. Ada juga itu kan di atasnya Erik Berebet, nah di bawahnya itu Erik Container. Oke. Nah, kontainernya itu apa tuh? Saya kan penasaran nih. Aduh, alhamdulillah akan sampai menanyakan kontainer itu bukan nama saya, memang itu diberikan dari sebuah produksi, nama produksi. Kebetulan dari ANP. ANP itu iya. dunia perfilman, Aris Nugraha Film. Kebetulan itu juragan yang memberikan tadi yang dibilang landihan itu, kebetulan saya ikut di dunia ikut acting lah ya, ikut jadi talent juga di Preman Pensiun 5. Kebetulan saya dikasih nama tuh si kontainer gitu. Itu juragan Kang Aris Nugraha itu memberikan langsung namanya karena di sana ada kulkas 2 pintu sama kontainer. Jadi saya tuh untuk melawan si kulkas 2 pintu. Sejarahnya untuk saya sampai kontainer tuh memang Kang Aris Nugraha juragan itu memberikan langsung tato saya itu, nih kamu nanti lawan si kulkas 2 pintu, saya kasih nama kamu tuh si kontainer karena lebih gede lagi dari si kulkas 2 pintu katanya. Aduh, buat saya mah ya itu alhamdulillah bersyukur ya, saya punya lagi link baru, punya kenalan baru, punya dunia yang lebih baru lagi, adaptasi yang baru, ya kita mengikuti sajalah. Alhamdulillah masih diberikan kepercayaan ikut dunia talent lah gitu kan ya. Entertain lah ya. Tapi sebelum menceritakan itu lebih dalam lagi, kita harus tahu nih kesibukan sehari-hari nih, Mang Erik seperti apa nih? Ya, kesibukan sehari-hari saya masih berkecimpung di dunia motor tua. Kebetulan saya alhamdulillah dipercaya untuk megang distributor alat listrik juga. Alhamdulillah untuk megang semua operasionalnya, untuk dari mulai distribusi semua. Ya alhamdulillah masih ada orang yang mempercayai saya ya Kang ya, itu saja. Berarti sehari-hari kerja mungkin ya? Ya, saya kerja gitu ya di tempat distributor yang alhamdulillah kebetulan ownernya juga hobi dengan motor tua juga. Jadi kita masih masih sinkron lah. Iya, dalam satu itu aja, itu gitu kan. Betul. Nah, Mang, menarik emangnya di sini kan banyak sekali motor tua nih. Jenisnya itu jenis naon ya teh? Backyard? Vespa, Arif. Aduh, aing mah. Emang Sarua bulet. Keong racun. Oh, itu Vespa. Nah, kan banyak sekali Vespa. Betul. Wah, dan pokoknya nama di sana juga banyak tuh, Arifnya. Wah, ya. Sampai 25, 70 tuh banyak sekali lah pokoknya. Betul. Nah, Mang, menarik nih. Sudah berapa lama sih Mang memiliki motor Vespa ini sebagai penghobi? Betul. Kalau dibilang saya pertama punya tuh mungkin sekitaran 97 sampai 2000 itu saya sudah ada rasa kecintaan untuk mengkoleksi. Itu waktu udah keluar sekolah ya. Dalam arti saya pengen karena tergugah melihat orang
karena kecintaan ya, melihat semakin tua itu motor, semakin buat saya itu satu tantangan dan kebanggaan bisa jalan saat orang beriringan dengan motor-motor muda. Saya di situ salah satunya motor tua yang orang sampai tanya ini tahun berapa, seri berapa gitu kan. Itu buat saya satu kebanggaan gitu kan. Jadi mungkin lebih ke anti mainstreamnya. Nah, Out of the box gitu. Batur mah pakai beca, pakai Vespa. ketah gitu. Batur pakai motor-motor anu alanyar plastik gitu kan. Iya, iya. Kurang pakai anu heubeul. Anu bebelentingan. Motor kolot, pokoknya besi kene lah. Ya anu berat rari dulu teh cenah. Betul. Jadi memang ada berapa biji? Unit. Berapa unit yang dimiliki Mang Rick? Unit saya. Aduh, alhamdulillah lah. Kalau unit ya segitulah Kang lah, cukup lah. Mungkin alhamdulillah yang belum pernah saya punya dan saya pengen punya itu tahun 50 saja untuk semua seri. Hampir saya untuk semua seri Vespa udah saya koleksi. Cuman di tahun 50 ini aduh ngeri Kang harganya. Dulu masih di 15 juta, sekarang udah di 2 digit 200, 150 juta. Jadi penyesalan saya itu sekarang. Jadi dulu saya ditawarin 8 juta tahun 50-an itu buat saya terlalu mahal. Padahal waktu itu buat saya uang segitu, jadi saya masih bimbang gitu, apakah ini akan mahal atau enggak. Ternyata luar biasa. Kalau buat anda-anda yang masih ragu beli Vespa, jangan ragu. Vespa selain hobi, investasi. Betul. Banyak sekarang seleb-seleb yang mungkin sudah tahu lah, saya nggak perlu sebutkan, ngasih kadonya Vespa tahun 50-an yang harganya udah setengah M kan. Iya. Jadi kan tidak secara langsung sudah mendongkrak. Ya memang itu kenyataannya, realitanya memang Vespa itu buat saya selain hobi ya investasi. Betul. Gitu saja sih. Ya hanya penyesalan saja kenapa lagi murah lu biarin, sekarang lu mahal baru lu ngomong. Nah itu banyak istilahnya gitu. Lu lagi murah lu biarin, lu mahal baru lu ngomong. Iya. Jadi penyesalan itu datangnya terakhir ya. Betul. Kalau dulu mah di kilo. Di kilo. Jangankan di kilo. Dulu sampai small frame yang sekarang tuh dibilangnya PTS atau spesial, saya punya 17 unit dulu. 17 unit dengan 2 seri yang agak limited, satu Darling, satu lagi Primavera. Yang dibilang Primavera itu VMA 2T. Saya beli dari penerbang Merpati dulu yang suka ngehibar-hibar Japati di Cisahem. Itu dapat cuma 500.000. Kebayang nggak? Sekarang itu harganya udah di atas 200 juta. Edan tuh. Kebayang kan? Saya jual masih di area dekat juga, masih ada yang punyanya itu, tapi saya bangga gitu. Waktu itu saya jual hanya 2,5 juta. Saya buat untung 2 juta dalam waktu hitungan berapa hari. Itu buat saya kan luar biasa ya, ngeri dong saat itu Pak. Tapi sekarang dengan harga yang itu saya pernah mengalami dan saya pernah punya saat itu kan. Jadi apa ya maksudnya? Ya buat yang sekarang beli aja lah, pokoknya rek mahalnya udah beli udah pasti makin edan gitu lah. Jangan takut lah. Yang beli pasti banyak, tapi kalau buat saya sepertinya bukan jual beli. Kecintaan saat kita punya seri yang orang nggak punya, saat kita ketemu kongko bareng, kita kumpul bareng, terus dia lirik kita punya motor, terus dia nanya-nanya, padahal si yang nanya-nanya ini ras ataupun kastanya udah jauh di sini, itu kebanggaan karena dia nggak punya seri yang kita punya begitu kan. Jadi bukan berarti kita memilah-milah gitu, karena kalau udah hobi kita copot semua baju kita, label kita semua, kita udah ngomong padahal ini atasan saya, ini petinggi saya atau apa, kita udah hilang. Betul. Jadi kalau udah sudah hobi, mana boga naon gitu, lupa kita punya jabatan, mana keren gitu kan, mana boga motor eta edan pisan gitu kan. Nah itu satu kebanggaan buat kita saat kita lagi kongko, terus akhirnya ngomong nominal, ngomong apa. Mungkin itulah kecintaan saya, maksudnya udah rasa penghargaan yang sangat besar, apalagi saat kita lagi dipakai di jalan, orang bertanya, orang ikut selfie, orang langsung nyamperin gitu kan. Betul. Itu yang mungkin motor-motor baru belum pernah rasain gitu kan. Karena saat mereka ikut selfie kita cukup ketawa dari kejauhan, kan boleh ikut selfie silahkan. Kayak kita bawa mobil-mobil yang aneh atau unit yang memang buat mereka milenial sekarang belum pernah lihat barang-barang aneh gitu kan, tiba-tiba dia ikut selfie gitu kan. Itu apa ya, jadi ada gairah yang kita nikmat gitu kan, edan gitu. Tapi kan berbicara mengenai kebanggaan kan. Oke. Karena kan banyak sekali motor yang Kang Erik
satunya Betul. 125.000 tak. Ribu banyak pokoknya Mas. Dari beberapa motor Enggak. itu ada nggak hal yang menarik nih Kang, yang misalkan anak ya itu motor bagus nih gini-gini. Nah, ada nggak cerita yang menarik nih Kang selama mendapatkan motor? Yang paling menarik lah. Waduh, dari ngeri. motor. Kalau saya sebutkan ini sangat banyak, Kang. Jadi dulu gila-gilanya saya tuh gini. Memang saya sudah beranggapan saat itu ada unit yang belum terdetek bahwa itu akan jadi mahal. Itu seri small frame. Seri small frame tuh yang model-model kecil gini 90 100. Ini dulu saya beli masih 500 ribuan, Kang. Yang ini nih. Ini small frame itu saya cegat di jalan. Jadi ada bapak-bapak saya cegat di jalan tengah-tengah. Pak, dijual mahal gitu. Naon dia luas itu kan dengan kata-kata ada apa gitu kan. Pak, dulu kalau nggak salah Bapak nawarin motor ini loh Pak. Itu dengan PD-nya saya menawar dengan lugas tegasnya gitu kan. PDW gitu kan. Tapi dah saya butuh uang gitu. Ya sok berani berapa. Terjadilah transaksi akhirnya saya beli. Sampai saya punya 17 unit seri small frame. Dengan dua yang tadi saya bilang seri yang limited gitu kan. Terus dengan versi-versinya ceritanya sampai anak sekolah lagi jalan saya kejar. Sampai saya bilang, bapak kamu ini mau jual motor ini, itu dicegah sampai dia mau kayak stres nangis dengan badan saya segede gambreng gitu kan, buta. Sampai si anaknya stres gitu, orang suka jadi itu, sari jadi. Ya gitu, yuk kita ke rumah ke bapak, hayu saya bilang, dan memang akhirnya dijual. Sebabnya karena si anak itu nggak pernah pulang, main wae sama motoran. Padahal sebelumnya nggak tahu. Nggak ada, tidak ada gitu kan. Itu di blok 26 rumahnya masuk ke bawah, pokoknya masuk ke parit-parit bawah itu ada, wah gila, salut saya pokoknya mah. Itu ekstrim, ternyata di Sarijadi ada blok 26 kalau saya turun-turun lah pokoknya. Dan bapaknya jual, mungkin bapak ini bisa ngeliat ataupun anaknya mungkin sudah gede nih. Itu dijual 400.000 Kang. 400.000. 400.000, si bapaknya atoh seneng. Seneng karena si anaknya Diam di rumah. teu loba uli. Iya. Akhirnya diam di rumah, saya beli unitnya, dan seketika itu saya jual pretelannya udah lebih di 400.000, unitnya masih ada. Saya jual ke kawan-kawan saya, lu punya speedometer nggak? Saya jual. Ini punya ini nggak? Yang penting unitnya masih ada. Jadi memang dulu saya sudah bermain, padahal itu saya belum punya finansial yang cukup mapan lah waktu itu. Masih, saya besok makan dengan apa? Saya mah tidak, karena hobi itu buat saya apa ya? Bukan satu apa ya maksudnya tujuan, tapi selain hobi saya bisa menikmati ya memang bisa saya hidup di hobi itu gitu. Jadi bukan hobi itu menyengsarakan keluarga, membuat orang jadi dirugikan. Justru semakin hobi kita meningkatkan finansial kita yang tiba-tiba kita punya pendapatan A tiba-tiba jadi berubah jadi B, C, D gitu kan. Dari hobi itu kita orang bisa berbagi gitu kan. Bukan saya saja, mungkin yang saya belinya saya tawar, yang orang yang nawarnya 1 saya tawar 2, tawar 3, kan buat dia finansial juga jadi lebih tinggi gitu kan. Dan saya juga suka menginfokan, lu kalau punya barang ini gue beli dengan harga yang lebih gitu kan. Akhirnya karena saya punya juga market yang udah nambah lebih, ya kita akhirnya timbul apa ya, maksudnya simbiosis mutualisme lah. Semua diuntungkan, gak ada yang dirugikan gitu kan. Jadi ujungnya bisa sampai ke bisnis juga ya. Betul, mungkin dari situ orang mendengar, karena waktu itu masih Mbah Google masih jauh lah ya. Gitu kan, kita masih belum ada akses keluar untuk melihat seperti apa. Ya kita memang otodidak semua, tapi feeling aja yang bermain bahwa ini memang bikin kita bisa hidup gitu kan. Ternyata hobi ini buat saya bisa memberikan sesuatu lah gitu kan. Alhamdulillah lah gitu kan. Karena rata-rata kan Kang buat saya yang suka ngobrol sama orang-orang hobi gitu kan. Rata-rata orang yang nggak tahu nih, orang yang nggak tahu bahwa wah kita lebar cuma jual gitu gini gitu kan, beli motor mahal gini. Padahal mereka tuh nggak tahu bahwa itu investasi sebetulnya gitu kan ya. Betul. Saya sangat setuju. Banyak orang sebenarnya buat saya gini. Semakin orang tidak tahu dengan barang-barang aneh, itu buat saya satu poin. Kenapa? Kalau orang sudah tahu motor-motor ini mahal, sebenarnya buat saya rugi. Iya. Rugi kan? Saya senang kalau ada orang, naon sih mana beli motor butut kia, itu saya senang. Saya akan menghargai orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena buat saya
itu poin besar buat saya di saat mereka saya iming-iming dengan motor baru gitu kan. Padahal motor itu harganya bisa jadi 10 motor baru. Saya bilang, Pak, motor Bapak ini sudah lama diem, sudah tidak hidup, suratnya pun sudah mati berapa puluh tahun. Bapak saya tukar motor baru, saya bapak ke dealer, pilih motornya mau apa. Dia begitu bangga. Tapi saya tidak merugikan dia, makanya saya tanya, Bapak rugi nggak? Oh enggak, saya bersyukur, alhamdulillah. Dia bahkan membanggakan bahwa, ke tetangganya sampai bilang, saya pernah itu beli. Bapak mau motor apa? Saya kirim. Liatin gitu, motor butut daripada di kilo, ini ada si A ini datang, itu saya beli di Sumedang. Saya suruh silakan ke dealer gitu kan. Saya dapat motor yang memang agak langka. Waktu itu PTS ya kalau nggak salah, memang bodinya grace baru dari Dan Motor karena dia dulu crash tabrakan. Ini bodinya langka, nomor rangkanya masih ada. Itu saya suruh nyari ke dealer. Silakan bawa mau Honda apa gitu. Waktu itu saya sebutkan brandnya Honda, silakan ke dealer ganti baru. Saya langsung ijab kabul di situ, Bapak Rido, ini motor. Dia sangat beruntung karena dia sudah abaikan dia punya motor, sudah dihilangkan, bahkan disimpannya juga menurut saya sangat sedih gitu. Jadi di belakang rumah sudah tapi alhamdulillah nggak kehujanan gitu. Di belakang rumah udah berdebu, udah nggak hidup. Tiba-tiba saya menawarkan, Bapak saya ganti motor Bapak yang mungkin buat Bapak tidak berharga, buat saya berharga. Dia suka bersyukur karena bisa aktivitas nganterin anak, dia bekerja. Silakan saya bisa memberikan Bapak yang seri ini di Honda gitu kan, di satu brand motor lah gitu kan yang baru. Silakan. Akhirnya dia bersyukur, alhamdulillah ya kita juga bersyukur bahwa sebetulnya motor itu bisa jadi 10 unit yang baru sebetulnya kan. Ya kita mah pokoknya tidak ada yang dirugikan. Karena bukan nipu si Bapak itu juga, enggak, karena memang menguntungkannya. Saya contohnya orang awam tentang Vespa dan motor klasik. Mun ayah misalkan saya boga motor Vespa yang Nambro di rumah terus diganti ke motor anyar naik orang aslinya. Jadi buat kalian sebenarnya dengan adanya podcast ini saya akan rugi. Saya kemungkinan tidak akan dapat lagi motor-motor yang murah. Orang akan lebih teredukasi dengan adanya ini. Semakin harga semakin tinggi. Iya. Benar kan? Orang akan tahu. Jadi saat motor anjir, aing boga ya aki urang di gudang. Wah aing mau dijual lah nek ditawarkan si berebet. Padahal dia sebetulnya tuker we ke motor nu anyar lah ayeuna dengan harga yang mungkin masih 2 digit lah gitu kan. Iya. Padahal itu kan harganya udah 2 digitnya, udah belakangnya udah berapa. Lawannya udah panjang. Itulah seru lah. Banyak yang menurut kisah-kisah yang saya tidak akan pernah lupakan. Itu menarik sekali gitu kan, dari beberapa unit yang pernah Mang Eris dapatkan gitu kan, macam-macam ternyata ceritanya. Ayo dinyegat di jalan, ayo dipuatan. Wah, lain pokoknya. Budaknya sampai ke Dember eta si budak. Ingat kene saya budak sekolah SMP eta di IP, di tikungan IP di jalan si IP pokoknya pinggir IP lah pokoknya Isra Plaza. Si budak sampai gemper. Tapi milu enak ke bapak mana? Sing ikut ke bapaknya gitu kan. Nangis tuh budak juga nu stres. Ayo sih. Di rumahnya udah memang jam setelah maghrib akhirnya dia udah mau harga bodoh. Pasti nonton sekarang. Lucu. Tetap kalau budak pasti gede. Kisah yang paling lucu ya. Bang, nah kan dari beberapa motor yang tahu gitu kan, ada banyak serinya kan pastinya. Ada seri lah, banyak sekali gitu kan. Ada nggak seri yang menurut Amang yang paling mahal nih yang pernah? Luar biasa ini pertanyaannya. Saya sampai sekarang punya cita-cita belum pernah punya tahun 50-an. Itu keluarannya tahun 50 atau 50 kan. Jadi itu 50 tuh ada 58, 55. Pokoknya seri kepala 5 saya belum pernah punya. Sampai sekarang saya belum pernah nginjek. Sampai sekarang saya belum pernah dudukin keliling-keliling, saya belum pernah. Itu satu kebanggaan dan memang saya dari dulu, kenapa saya nggak beli saat 8 juta? Itu saya ditawarkan 8 juta, kawan saya deket gini, bro belilah ya 8 juta. Saat itu Vespa masih di 2 juta, standarnya Vespa. Bro mahal tuh. Itu saya bilang itu terlalu kemahalan. Yang dulu 8 juta itu? 8 juta. Bayangkan, sekarang harganya udah 200 juta. Kalau saat itu 2001-2002 saya beli 8 juta, mungkin kalau buat anda-anda yang suka investasi di dunia perbankan, jauh. Benar. Tidak perlu ngomong pajak. Di dunia Vespa tuh, kelebihannya saat kita beli unit Vespa, itu yang buat saya, akan punya Vespa, saya nggak pernah nanyain, lu punya pajak telat berapa tahun? Itu nggak pernah. Dan kita nggak pernah buka sedikit pun dia pajak. You punya surat lengkap, saya beli.
oh ini seratnya lengkap, nggak pernah saya nanya pajak telat 20 tahun. Saya suka berdiri gini udah saya bayar. Karena saya mah nggak pernah mau hidupin, udah lihat gini aja. Saya tebak A, yuk berani A. Oke kan, deal, yaudah deal, bayar, taikin mobil, udah kirim. Kadang saya nggak pernah nyalain, udah simpen, liatin. Karena jadi saya selalu bilang gini, saya punya motor Damri, jadi Damri itu storing, keliling-keliling nggak pernah pakai yang satu kebangan, enggak lah, udah simpen cukup nonton. Jadi ada satu feel yang nyaman tuh kalau udah nyimpen gini, duduk di ujung, liatin, seandainya pegang handphone, minum, nyantai, kopi atau apa, udah nyaman gitu kan. Nanti kalau ada event-event baru, bro pakai, tapi itu pun kawan-kawan saya, yuk kita pakailah gitu kan. Itu aja nyaman gitu. Wah kayak enak, sangat batin lah, pokoknya nama. Tapi kan bener rata-rata buat orang-orang penghobi gitu, kolektor, motornya jarang dipakai gitu, jarang dipakai. Cuma pas beres motor versi gitu kan, duduk ngopi gitu, diliatin, bagusnya gini-gini, gitu doang gitu kan. Nah, saya tuh gitu. Padahal harganya itu jutaan ya, belasan juta. Hebat sekali. Nih Kang, dari beberapa motor nih kan banyak sekali gitu kan, ada motor kesayangan. Ini soalnya ini rada menarik juga ini. Tuh. Apakah ini motor kesayangan atau bukan ini? Ya, kebetulan motor-motor saya semuanya hampir kesayangan semua. Karena penuh lika-liku dan penuh sejarah. Gitu kan. Apapun motor saya itu saya anggap semuanya kesayangan. Ada beberapa unit yang belum saya di sini belum saya up ya. Itu memang legend gitu. Dari pertama bapak saya punya, itu nggak saya simpen di sini. Itu memang dari pertama saya ikut satu klub itu pakai motor bapak saya. Itu pun curi-curi saat bapak saya nggak kerja saya pakai. Saya buka shockbreakernya waktu itu karena kita masih mainstream ya, ikut ceper-ceperan gitu. Bapak mau pulang pasangin lagi. Saat itu saya nabrak portal, saya digantung, diikat di rumah, ditaliin di ini teh kusen. Di waktu itu saya masih SD kelas 6 belajar. Masih SD? SD kelas 6. SD sekarang Vespa. Sekarang Vespa orang kelas genep ya bronya. Bapak orang ngamukna edan-edan. Galak bapak orang geus tong ditanya galak. Sieun. Pokoknya kalau bapak saya udah ngelihat mata saya udah nggak minta duit gitu. Warung pokoknya mah aman, nyaman pokoknya. Jadi kita belajar zaman orang tua dulu kan ekstrim mendidik anak. Betul. Saya diikat pernah di kusen gitu cicing karena itu motor satu-satunya buat bekerja. PNS apalnya. Waktu itu rumah saya dipindahkan karena rumah dinas waktu itu di Ahmad Yani ke Cijerah, kerja di Ahmad Yani kan butuh transportasi. Saat itu saya masa-masa belajar karena yang lain pakai motor-motor Honda yang baru. Saya minta kolot naon da pegawai negeri baheula korupsina tuh. Nya, bro. Beh yang motor jangankan ngomong minta motor, pakai motor aja saya udah serem nih kolot anjing sieun urang. Iya. Batur pakai motor-motor nu Honda nu anyar waktu itu masih Prima, Star, Super Cup. Waduh. Saya menangis gitu, saya dihina karena saya pakai Vespa. Dihina aja. Ini namanya motor aki-aki, Bro. Baiklah orang asal diajar, saya itu memberanikan dia untuk belajar. Teman-teman saya semua menghina saya. Tapi saya punya kelebihan tunggu. Bro, suatu saat orang bakal bangga, mana bakal bangga ke orang. Dan kata-kata itu mungkin masih terngiang sama kawan-kawan saya yang sekarang masih ada ya. Bahkan mereka sering chat saya, bener bro omongan didinya gitu kan. Ternyata dari mulai harga yang saya geluti dari dulu sampai sekarang ternyata jadi icon lah gitu kan. Si Erik masih main Vespa. Ini orang selalu tahu saya tuh bermain Vespa gitu kan. Betul. Karena saya dari dulu memang karena bukan saya pertama ke sini karena saya nggak punya apa-apa lagi waktu itu saya hanya itu motor bapak saya gitu kan. Super 74 warna dark blue biru malam yang saat itu saya hanya pakai pun curi-curi waktu. Saat itu ketahuan saya digantung, diikat. Saat itu juga bapak saya marahnya sampai keluar, wah ampun lah, saya nggak perlu sebutin karena kolot baheula edan. Stres. Saya sudah takut, trauma gitu kan, kurang sieun. Saya coba lagi berikutnya saya nabrak deui portal anu lemer teu katingali dekna apalagi kapalih deui disiksa saya tadinya dicepletan di suku sampai ke ayeuna aya kene. Tapi buat saya itu memang saya terima karena saya keluar dari aturan gitu ya.
Tapi alhamdulillah bapak saya masih hidup, kebetulan saya tawarin, alhamdulillah. Lucu ini paling lucu. Bapak saya umurnya udah 47 tapi masih pakai motor. Rick, pengen motor, saya kasih motor. Saya kadang kayak temen. Pakai motor, pilih yang mana? Gas yang kenceng, masukin gigi, lepasin. Buak, saya sesirian nonton. Oh jangan gitu atuh. Akhirnya merasakan gitu kan, akhirnya bukan saya berarti arogan. Di situ saya, inilah kecintaan saya dengan Vespa. Sok rek nunggu mana ge bebas. Yang penting babe selamat gitu. Mau nyarekan, bahkan mungkin buat anak saya mengarahkan gini, kamu nanti ada waktunya, sok belajar santai. Kamu kalau memang hobi, ya nikmatin gitu. Tapi bosen benernya budak kurang dari motor butut-butut gitu, tayang noel acan, nu awe nu laki gitu kan. Jadi memang hidup itu memang lika-likunya lucu kan. Saat kita nggak punya penasaran. Betul. Saat kita punya malas. Noel ge malas. Kamu belajar nggak? Nggak mau ya. Itu anak saya dari yang perempuan, dari yang kecil, mau nggak belajar? Nggak, cuman itu lucu ya, cuman gitu. Ya, jadi memang ya buat saya ya seru aja lah gitu ya, biarin lah, mungkin belum ada waktunya, nanti mungkin ketemu kawannya. Yang penting masalah satu, memberi pedoman, kamu harus bisa pakai tapi jangan pernah melukai orang. Jangan pernah nabrak orang gitu kan. Ya kamu semuanya dengan aturan yang ada. Saya tidak pernah mengajarkan anak untuk kamu harus kenceng atau cukup kamu bisa menikmati. Itu aja, menikmati saja, jangan pernah kamu pengen menunjukkan saya, udah nikmatin bahwa Vespa itu bukan motor. Sebenarnya Vespa mau dibikin apapun juga di Eropa sekarang lagi ngeri. Ya, bisa, betul. Mau racing, mau apapun. Udah kamu nikmatin bahwa kamu punya yang kenceng tuh banyak. Tapi yang langka belum tentu. Betul sekali. Kenceng banyak, motor baru tuh udah settingannya udah memang buat motor-motor lari. Tapi yang belum tentu kamu punya, yang orang nggak punya, yang serinya langka, itu pasti kamu jadi sorotan orang. Betul. Itu aja. Nih Kang, berbicara mengenai keluarga nih, ini kan Akang tuh makin banyak gitu kan beli motor ini. Ada nggak keluhan dari keluarga soal ini? Ya lo bener, ini keren bisa pertanyaannya. Orang lain jelema beunghar. Gue bukan orang kaya bro, tapi saya selalu menyisihkan memang kecintaan hobi. Sampai istri saya bilang, lu beliin motor terus, lo mari aja teka beli. Dante eta kata-katana kan ngeri aja. Lo mari baju ge teka beli, geus padadat pinuh kieu mari teka beli lo mari. Da urang teh hobi lo mari. Bae baju urang rek dikeresekannya teu ngaruh. Urang mah mending kene nyimpenan duit jeung beli motor. Karena buat saya nyimpen lomari beli ayeuna 1 juta, isuk dijual ge mau payu 1 juta. Itu mindset saya. Itu sampai saya ribut loh. Ribut sama bini dalam arti terus main tong bikin lomari, baju orang mah kena-dusnya teu ngaruh. Lu punya baju udah penuh, lu punya buang. Simpannya yang pentingna. Terus saya selalu simpan. Sampai sekarang lemari baju saya udah akan kalau di review rayon. Pasti kena geus aral. Ari mana mulianya motor, ibang geus pinuh ku motor, aya lemari teu beli, legend. Jawabannya geus legend. Gitu. Tapi ya alhamdulillah enjoy we. Iya. Karena membeli lemari mau jadi investasi eta mah. Bukan saya meremehkan buat Anda pembikin lemari punten kan. Saya setuju lah gitu kan. Jadi tukang mebel aduh. Buat tukang mebel tetap aja berkarya yang bagus gitu sampai saya tergoda. Itu kan selalu istri saya menunjukkan ya ini ada yang baru nih keren nih dengan model sliding dengan model ini. Teka bita. Sok we, teka bita, sok aja kamu beli beli lemari sendiri. Buat saya mah enggak mau. Tapi kan untungnya istrina Kang Erik itu menyarankan daripada ini lemari gitu-gitu. Wah, kan rata-rata biasanya gini kalau istri beli kan motor, kawin tah jeung motor, jangan tahu ya apa gitu. Tapi alhamdulillah kan sampai sekarang kawin. Sampai sekarang kebetulan ya ikut saja karena mungkin sudah merasakan bahwa ya itu bagian hobi dan menghasilkan. Ya. Tanpa disadari finansial saya hidup didukung ya memang dari hobi juga. Karena hobi itu link saya jadi bertambah. Yang tadi saya bilang, yang harusnya kita menghadap si Akang ini dengan protokoler yang harus ring-ringnya, dengan hobi kita dengan ngobrol gini malam bisa ketemu. Betul. Jadi hobi itu lepas semua kita jabatan. Ya, hobi itu
melepaskan kita siapa dia, siapa saya itu nggak ada. Betul sekali. Kita ngomong ternyata anjir, mana teh edan gitu, mana edan. Tapi lagi ngomong ini ya kita ngomong, nyantai gitu kan. Ternyata linknya banyak, akhirnya punya kawan saya pengen ketemu dengan dia itu, bro, ingin panggil ini, emang ada tak baru kurang. Sebagai itu kan poin buat saya. Akhirnya ada terbentuklah bisnis atau apapun. Di situ saya punya finansial yang baru lagi, gitu kan. Akhirnya punya link baru, ya jaringan lah akhirnya gitu kan. Tapi kamu tararewel yang Waruda, soalnya geus apa, ngasiekeun, yang penting teu kaganggu. Jatahna dapur aya gitu. Aduh. Tapi saya mau nanya nih Bang Arif, kan dari beberapa banyak motor Vespa ya yang saya lihat, dan tadi yang dikata Kang Erik itu bahwa yang penting mah dibeli, ditinggali, dinikmati ya. Nah ada nggak sih motor Vespa yang sering dipakai gitu atau dipakai sehari-hari gitu? Aduh, ada. Yang saya pakai itu sebenarnya saya nggak pernah yang apa ya, maksudnya standar aja buat apa gitu, maksudnya cukup untuk kamuflase aja. Dalam arti gini, masih banyak yang lebih dari saya kan. Saya tuh nggak pernah menonjolkan gue punya yang memang langka, itu mah hanya sekilas hobi pecinta saja lah. Tapi kalau untuk sehari-hari gitu yang normal-normal saja kayak Excel gini, saya pakai yang lumrah saja gitu. Tapi orang udah tahu gitu, kadang anjir si Erik hobinya ya pemain itu, padahal saya pakai Excel gitu, belum saya pakai yang VNB ini yang cepuk ini gitu kan. Padahal saya kalau yang pakai yang cepuk tuh udah malu lah gitu kan. Pasti orang udah tahu karena mungkin dari price listnya udah beda gitu kan. Orang-orang penghobi kalau udah pakai Vespa cepuk udah ya nominalnya udah beda. Tapi kita mah yang standar-standar aja. Karena apa? Biar tidak ada sekat gitu kan. Kita biar ya mana juga orang masih biasa lah gitu kan. Dan saya mah gini karena kecintaan, bukan karena saya membedakan saya. Orang ada yang lebih dari saya juga banyak. Ini mah saya belum ada apa-apanya buat rekan-rekan yang wah ngeri lah. Pokoknya yang baru-baru sekarang tuh lebih dari saya tuh banyak. Ini mah hanya saya mah karena kecintaan saya yang telat mungkin ya. Mungkin mereka kawan-kawan saya yang dulu tuh udah banyak yang ngetop. Wah gila, seri-serinya udah buat saya tuh ngiler. Bahkan ada yang saya lihat di YouTube tuh ada tahun Vespa 62 Grace dari baru masih dipetik sampai dikacain gitu kan. Beda deh. Kita harganya nggak sempat disebutkan. Ban semua baut belum tersentuh. Itu mungkin buat saya tuh satu kebanggaan. Maksudnya motor ngomong full ori banyak, tapi dia full ori belum dipakai. Anjir, ngeri deh. Kan masih ada langit di atas langit, tapi mereka lebih enjoy santai gitu kan. Candi gerolongkeun, saya lihat speedometernya masih di 001 berapa gitu. Kebayang nggak kan? Itu kan kurang ngomong, aing mau motor ori, dia ngomong gua beli dari baru, belum pernah turun, ini petinya masih ada. Peti lagi ori kan? Merinding. Tong disebutkan nominal, udah nggak berharga, duit itu udah di mata dia, udah kita nggak bisa ngomong. Sekalipun saya mau tukar berapa unit, dia cuma ketawa. Itu kan itu udah nggak disebutin lagi harga. Jadi apa ya maksudnya? Ya memang hobi udah gila gitu kan. Gila betul. Pokoknya motor-motor arah nih, gitu kan. Nggak Vespa aja sih. Ya maksudnya memang sehari-hari juga memang pakai Vespa gitu. Pakai Vespa, saya memang cap saya tuh tato saya udah semua si Bedon masih pakai Vespa. Sekalipun saya pakai Moge, pakai Jepang, pakai apapun, saya masih Vespa. Gitu. Si Bedon masih Vespa, masih gitu kan. Si gada geting lagi oli samping, Batak, anjir, edan. Aduh. Iya. Nih memang kan di Indonesia ini kan banyak sekali komunitas ya khususnya di dunia Vespa gitu kan. Abang sendiri tergabung nggak di komunitas tersebut, Bang? Saya alhamdulillah sampai sekarang yang tadi saya bilang 95 saya gabung di Vespa Anti Club. Mungkin klub tertua di Indonesia. Saya bangga sekali di situ. Register saya 071 kan. 071. Ya sekarang udah hampir di Bandung saya udah 5.000-an, 6.000-an ya. 7 redang kuat berarti. Itu dari tahun 9 saya 95 kan. 95. 95 saya.
95 saya gabung, waktu itu SMP kelas berapa lah saya teh? Oh, SMP udah ikutan? SMP saya ikut. Udah. Pertama saya daftar di Vespa Anti Club Pusat di Ciroyong. Itu saya diarahkan harus karena domisili saya rumah di Cijerah, jadi saya diarahkan ke VAC Bandung Barat. Waktu itu di Jalan Bojong. Itu daftar saya masih ingat 12.000 rupiah. Edan. Celana saya masih pendek. Berarti Begitu, masih celana biru ya? Biru. Masih celana Biru. biru udah masuk Vespa. Vespa Anti Club. Anti Club Itu Indonesia. Vespa Anti Club itu berdirinya kapan sih Kang? Kalau boleh tahu. Oke. Vespa Anti Club berdiri 93 tanggal 28 Oktober, didirikan oleh ada pendiri-pendiri yang buat saya Elvendo Torre ya, maksudnya pendiri yang memang buat saya itu legend semua. Alhamdulillah saya masih ada dan sebagian memang sudah almarhum. Saya bangga bisa ikut gabung di satu klub yang saya banggakan. Dan memang ada satu situs yang mengangkat bahwa klub yang berpengaruh di 4 klub berpengaruh di Indonesia termasuk ada Vespa Anti Club di situ gitu kan. Jadi saya kebanggaannya memang kekompakannya, kekeluargaannya udah jangan ditanyakan lagi gitu kan. Buat saya ya kecintaan saya terbentuk saat itu memang di Vespa Anti Club dan terbentuk hobi saya di situ dan banyak yang tidak tiba-tiba otodidak saya yang sampai sekarang saya punya divisi gitu kan, yang di blok-blok maksudnya kan ada divisi touring. Saya kebetulan megang divisi Hell Rider. Hell Rider itu seperti apa Kang? Hell Rider tuh di freestyler. Jadi Vespa freestyle gitu. Betul. Jadi saya punya tim di Vespa Anti Club. Kalau misalnya ada event-event, selalu saya bikin otodidak ataupun acara yang dadakan yang bikin orang surprise aja. Maksudnya motor mau di jumping, wheelie. Saya ada tim buat masuk ke lingkaran api. Pokoknya jadi hell driver aja. Hell driver. Jadi di PAC juga, VAC Vespa Anti Club. Vespa Anti Club itu ada divisi juga ya? Ada divisi touring, divisi rider, divisi ekonomi. Jadi memang sudah ada. Karena saking besarnya kita punya klub kan ya. Dan berbagai cabang di Bandung saya udah berapa cabang? Bandung Timur, Bandung Barat, Selatan, Utara, Kabupaten, Cimahi, belum di luar kota, belum Sumatera, gitu kan. Alhamdulillah lah Vespa Anti Club buat saya klub terbesar, gitu. Yang saya untuk Vespa besar lah, gitu. Jadi dari 93, seberapa tahun ya? Saya 95, kalau itu memang 93, udah hampir berapa puluh tahun. Saya umur kan saya kelahiran 94, umur Nah, 26. Berarti 25. 27 ya? Oh, saya 27 benar, saya 27 berarti 26. 26 tahun berarti. 26 Ya. tahun di PAC. Di DPA, enggak PAC-nya berarti 30-an ya? 28 tahun. Ya. Berarti 28 tahun berkarya di Indonesia ya, Betul. komunitas PAC itu. Ya. Ini kru kita juga ada sebetulnya, bapaknya itu salah satu dadangkot PAC. Vespa juga. Wes, Di Malangbong kan? Garut. Garut Malangbong? Oh, Garut. Oke, Kang saja. Pokoknya banyak lah. Garut. Ada itu. Ya. Pokoknya Pak Soleh Oh, Pak Soleh. almarhum. Pak Soleh mah 001.